Hajar Indonesia Hukum Jamin Rakyat untuk melaporkan Pendeta GL dengan tuduhan sangkaan pasal 156A KUHP, di mana pasal tersebut berbunyi dipidana penjara paling lama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap satu agama yang dianut di Indonesia. Alasan Jadi, alasan kalimat-kalimat inilah. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Walaupun Pak Pendeta ini udah minta maaf kepada Pak JK, kita menganggap Pak JK bukan perwakilan dari atau bukan perwalian dari umat Islam atau agama Islam. Itu hanya sepihak pribadi, tapi setidaknya harus ada satu ketegasan sikap bahwa ini bukan persoalan antara pendeta tersebut dengan Pak JK, tapi antara pendeta tersebut dengan hukum. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Pendeta Gilbert Lumendong tetap dipolisikan, saudara. Walaupun Pendeta Gilbert Lumendong ini sudah meminta maaf kepada Yusuf Kala dan kepada MUI, namun tidak cukup bagi mereka, para umat yang ketersinggungan. Mereka minta supaya Pak Gilbert Lumendong diproses secara hukum. Menurut pelapor, permohonan maaf yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert Lumendong adalah hanya bersifat personal, tidak mewakili umat Islam pada umumnya, ungkap pelapor. Pelapor menambahkan, walaupun Pendeta Gilbert Lumendong sudah meminta maaf, maka efek jerat harus berjalan, ungkap pelapor berikut ini. Hajar Indonesia Hukum Jamin Rakyat untuk melaporkan Pendeta GL dengan tuduhan sangkaan pasal 156A KUHP, di mana pasal tersebut berbunyi dipidana penjara paling lama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap satu agama yang dianut di Indonesia. alasan Jadi, alasan kalimat-kalimat inilah. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Walaupun Pak Pendeta ini udah minta maaf kepada Pak JK, kita menganggap Pak JK bukan perwakilan dari atau bukan perwalian dari umat Islam atau agama Islam. Itu hanya sepihak pribadi, tapi setidaknya harus ada satu ketegasan sikap bahwa ini bukan persoalan antara pendeta tersebut dengan Pak JK, tapi antara pendeta tersebut dengan hukum. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada masyarakat untuk tenang dan kami akan melalui proses ini. Jangan semudah juga orang melakukan hal itu, karena itu rekam digitalnya itu akan terus, kalau tidak diberi pelajaran orang-orang seperti ini, maka negara Indonesia aman damai ini akan terjadi kekacauan, kegaduhan. Oleh karena itu, ya orang harus bisa menjaga lidah lisannya, jangan sampai hal yang terulang kembali. Saya sebagai Ketua Umum LSM Hajar Hukum Jamin Rakyat memiliki tanggung jawab moral, dan kami menurun langsung, walaupun tim kita belum ada, hanya saya sendiri. Sebagai Ketua Umum LSM, saya membuat laporan pidana, diterima. Pengaman selanjutnya mungkin kena pasal 28 Undang-Undang ITE ayat 2, yaitu menyebarkan permusuhan juga sara. Oleh karena itu, saya mau fokus di penodaan atau penistaan terhadap agama aja. Pasal ini pernah disangkakan terhadap Ahok dan dihukum, dan ini lebih parah daripada apa yang telah dilakukan oleh Pak Ahok. Oke, Bang, tadi kan Abang bilang tidak cukup ke Pak JK saja dia meminta maaf. Abang maksudnya harusnya seperti apa sih, Bang? Ya, harus ada efek jerah gitu ya. Artinya banyak gitu ya. Kita hargai aja orang minta maaf itu aja, tapi ini proses jalan terus. Dan kepada teman-teman LSM atau lembaga-lembaga, kami cukup mewakili, dan tenang aja, kita beri percayaan pada polisi khususnya Polda Metro Jaya untuk
mengusut dan menyidik kasus ini. Berarti ini salah satu sentilan juga ya Bang untuk biar mereka mungkin para ulama lebih berhati-hati atau pendeta pun lebih berhati-hati dalam. Iya, karena itu jelas-jelas mereka membandingkan antara zakat itu memperolok-olok bahwa kenapa orang Islam membayar zakat 2,5%, karena setengah itu setengah mati sholatnya, gerakannya begini menyembah kemudian kakinya dilipat. Kenapa orang Kristen tidak perlu cuci atau bersih, karena dengan darah Tuhan Yesus sudah membersihkan mereka karena adanya perpuluhan. Jadi kalau orang bayar perpuluhan berarti lebih tinggi derajatnya dibanding cuma 2,5%. Kemudian mengolok-olok. Nah, hal itu memang tidak zaman lagi untuk di pendeta tren milenial saat ini, tidak lagi menggunakan contoh perumpamaan seperti itu, karena kalau menggunakan perumpamaan itu tidak bisa menyatakan ini ranah pribadi atau ranah agama atau gereja, karena ini ada dunia media sosial, rasa ketersinggungan dan itu kan bisa berbahaya. Harusnya sebagai orang yang bijak dan pintar. Oleh karena itu kita minta semua pemuka-pemuka agama yang ngomongnya nyeleneh untuk diperiksa narkoba. Dites segera narkoba, jangan sampai itu pengaruh narkoba atau pengaruh obat-obatan. Sehingga mereka punya rasa keberanian itu, dikendalikan tanpa ada rasa rasa toleransi maupun rasa hormat terhadap sama agama. Kita ketahui di negara kita ada beberapa agama dan harus saling menghargai. Kemungkinan juga ya, menurut Abang bisa. Iya, ya itu harus. Jangan sampai nanti diulang lagi kan, kayak pilot ada narkoba, kecapean dan ribut. Kalau ini, karena kalau secara normal tidak mungkin dilakukan oleh orang sekali bar itu. Apalagi dia mengaku dari kecil bersama dengan Islam. Kalau kita lihat pendeta Barat, bahkan memuji tata cara Islam. Ada saya bandingkan, saya anggap ini adalah kontra daripada apa yang disampaikan oleh pendeta Barat ketika memberi contoh bahwa mereka sangat memuji dan sangat kagum dengan keislaman, di mana budaya bersih, budaya sholat tepat waktu berkali-kali gitu. Itu contoh yang baik. Tapi ini terjadi yang buruk. Bahkan seperti itulah kira-kira. Bang, tapi katanya ini potongan Bang. Gimana menurut Abang? Iya, bekas potong. Kita nggak peduli itu kan masalah potongan, tapi jelas-jelas kalimat terpotong-potong itu mengandung satu arti yang jelas beda-beda sekali. Ya Bang. Dan dia sudah datang minta maaf dan dia mencium tangan. Di sini bukan masalah cium tangan atau minta maaf saja, tapi harus ada satu efek jerah yang dimana harus jadi contoh semua orang untuk tidak melakukan atau mengulangi perbuatan yang terjadi. Ini tokoh agama, tokoh besar. Berarti dia adalah pendeta yang dihormati, yang harus menghormati juga. Dan kita perlakukan dengan sama. Persoalan kamu bukan dengan Farhad Abbas, bukan dengan Pak JK, tapi dengan hukum. Jadi ketika hukum sudah menjangkau ini, ya silakan. Kita nggak perlu lagi membalas atau menghina agama lain, tapi yang jelas kita serahkan kepada hukum. Nah teman-teman, itulah dia video terkait dengan pernyataan Gilbert Mendong. Dan pernyataan Gilbert Mendong itu, walaupun beliau sudah meminta maaf kepada Yusuf Kala dan kepada MUI Majelis Ulama Indonesia, namun ada beberapa orang yang tidak setuju kalau hanya meminta maaf saja. Bagi mereka, walaupun pendeta Gilbert Mendong sudah meminta maaf, namun efek jerat harus diusut tuntas, saudara. Laporan atau LP terkait dengan pendeta Gilbert Mendong sudah diterima oleh Kapolda Metro Jaya. Laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti. Kalau kasus ini berlanjut, mohon kepada teman-teman Kristen, terutama kepada Ketua PGI, buka suara, suarakan terkait dengan Ustadz Abdul Somad. Ya, Ustadz Abdul Somad adalah seorang yang menista Kristen. Namun sampai saat ini Ustadz Abdul Somad tidak atau belum diproses secara hukum. Ya, kemudian Ustadz Kainama diusut secara tuntas. Yang pertama, ia sudah melakukan berita bohong terkait dengan studinya, menipu seluruh umat terkait dengan STT di Jakarta. Ia mengatakan ia pernah sekolah STT di Jakarta. STT yang ada di Jakarta telah mengklarifikasi bahwa Ustadz Kainama belum pernah sekolah di sana atau belum pernah menjadi mahasiswa Ustadz Kainama di STT tersebut. Dan ini berita bohong, itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz Kainama harus dipolisikan. Karena mengapa? Karena ia mengutak-atik Alkitab,
Bahkan ia mengatakan Yesus menikah, ya. Bahkan ada banyak hujatan-hujatan yang telah dilakukan oleh Ustaz Kainama terhadap Yesus Kristus dan Alkitab. Dan kemudian beberapa yang lainnya yang suka membahas-bahas Alkitab, yang membandingkan Alkitab dengan kitab agama lain, seperti Donditan. Donditan itu giat sekali ia membahas-bahas Alkitab, dan apa yang dia sampaikan, apa yang dia tafsirkan terhadap Alkitab adalah tafsiran ngawur dan pemahaman yang liar. Banyak penista-penista agama Kristen, dan mohon sekali lagi ya kepada PGI supaya menyuarakan akan hal ini, ya, supaya keadilan di bangsa ini terhadap minoritas terkait dengan agama mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, ya. Karena kita selama ini tidak adanya kesetaraan dan keadilan terhadap minoritas, ya. Muhammad Kaceh di penjara 10 tahun, sedangkan Yahya Waluni hanya di penjara 5 bulan, ya, lebih. Apakah itu adil? Tidak. Padahal lebih parah Yahya Waluni itu, ia menista, bahkan ia mengutak Alkitab, ya. Sementara Muhammad Kaceh di penjara 10 tahun. Ini keadilan di bangsa ini, ya, tidak ada, harus disuarakan. Nah, teruntuk kepada Pendeta Gilbert, sudahlah, cukup meminta maaf, ya. Anda sudah menemui Pak Yusuf Kalla dan Bapak sudah menemui MUI, tetapi tetap saja Anda diusut tuntas. Sekarang saya mau bilang kepada Pendeta Gilbert, hadapi dengan gentleman, ya. Sebagai laskar Kristus tidak takut dengan tantangan, ya. Sebagai laskar Kristus tidak takut dengan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Ini sudah minta maaf, namun saja mereka tetap mengusut tuntas, ya. Karena mereka itu umat ketersinggungan, ya, sedikit tersinggung, ya, ketika di pihak mereka menista, menghujat dan melecehkan simbol iman kekristenan, ya. Kita baik-baik saja, ya. Ini sudah jelas laporan ini di dalam video tersebut tadi. Pak Pendeta Gilbert tanggal 14 beliau meminta maaf kepada JK, dan tanggal 16 Pendeta Gilbert ini ia meminta maaf kepada MUI, dan pada tanggal 16 di hari yang sama Pendeta Gilbert dilaporkan di Kapolda Metro Jaya, dan laporan itu sudah diterima di sana dan menunggu penyelidikan kasus ini. Lalu apa lagi? Ya, sebagai seorang rohaniawan, ya, milikilah mental pengikut Kristus. Jangan cengeng, ya. Pertanggungjawabkan omongan saudara. Makanya kalau bicara itu hati-hati, ya. Hati-hati, jangan engkau membuat guyonan dengan ritual agama lain. Tidak boleh itu, ya. Itu tidak boleh. Dan inilah kesalahan yang Pak Pendeta Gilbert, ya. Tidak ada hal lain yang Anda bicarakan terkait dengan hal itu. Ada banyak di Alkitab yang membuat jemaat untuk bisa ketawa, bergembira dan bersuka cita. Kalau kita membicarakan dan dibungkus dengan guyonan, ada banyak di Alkitab. Tidak cukupkah Alkitab yang engkau sampaikan di dalam gereja sehingga Anda menyinggung-nyinggung agama orang lain? Jadi oleh sebab itu, hadapi dengan gentleman, hadapi dengan mental yang kuat sebagai laskar Kristus. Silakan, jangan takut. Oleh sebab itu, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman memberikan komentar yang baik supaya saudara dan saya boleh diberkati melalui ungkapan dan tanggapan saudara. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.